Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, eh, selamat datang kembali di channel Belajar Bersama Om Him. Pada video kali ini saya ingin membagikan refleksi saya terhadap modul kurikulum yang ada di PMM. Jadi ini adalah video dari aksi nyata saya setelah saya mempelajari modul kurikulum yang ada di PMM. Baik, refleksi dari kurikulum Merdeka adalah kenapa kurikulum Merdeka dan mengapa kurikulum harus berubah. Jadi saya dalam hal ini ketika mempelajari modul perubahan kurikulum yang ada di PMM, saya merasa sangat beruntung sekali berpartisipasi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menawarkan kebebasan bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang lebih kritis, kreatif, dan mandiri. Dalam refleksi ini juga saya akan membahas aspek-aspek penting dari kurikulum Merdeka serta alasan mengapa sih perubahan kurikulum itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam dunia pendidikan. Baik, mari kita menggali perubahan kurikulum untuk pendidikan yang lebih baik. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sebetulnya adalah kebebasan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu sendiri. Yakni bagaimana kurikulum memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Alasan yang kedua mengapa kurikulum harus berubah. Perubahan dalam kurikulum adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena beberapa alasan. Salah satunya adalah tadi kebutuhan siswa. Ya, artinya di sini kebutuhan siswa ini banyak sekali. Di kurikulum Merdeka itu sangat berharap dalam implementasi pembelajarannya kita senantiasa berpedoman pada apa sih kebutuhan siswa yang sebenarnya. Ya. Baik, selanjutnya refleksi dari perubahan kurikulum Merdeka. Ya, ada tantangan kurikulum saat ini dan ada manfaat kurikulum di masa yang akan datang, masa depan. Mari kita renungkan relevansi dan efektivitas kurikulum saat ini. Sudahkah kurikulum saat ini yang diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu, baik itu kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13 revisi, sudah memenuhi atau sudah menjawab dari kebutuhan siswa, atau apakah sudah menjawab dari kebutuhan industri, kebutuhan pasar kerja. Jadi kalau untuk SMA, SMK mungkin sudah harus bisa menjawab, kurikulumnya harus sudah bisa menjawab segala kebutuhan yang diharapkan oleh pasar kerja, oleh industri ataupun oleh dunia usaha. Karena bagaimanapun yang namanya output dari sebuah pendidikan itu tidak hanya melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, tapi bagaimana mereka juga mampu bekerja atau mampu berwirausaha. Jadi
itu. Dan sudahkah kurikulum yang dilaksanakan atau diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu eh, punya manfaat masa depan? Artinya, apa yang dipelajari oleh siswa kita hari ini, apakah nanti dalam periode 5-10 tahun ke depan itu masih dibutuhkan atau memenuhi kebutuhan dari siswa kita? Itu yang jadi pokok permasalahan. Jadi mari kita renungkan bersama, dan itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa kurikulum itu harus berubah. Jadi ada beberapa catatan dari saya mengapa kurikulum harus berubah. Yang pertama adalah masalah perkembangan teknologi. Ya, jadi teknologi ini terus berkembang dengan cepat dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk juga kaitannya kurikulum. Sehingga kurikulum yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan tentu saja akan ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Sebagai contoh, saat ini kita sudah masuk ke generasi Z atau kita mengenal dengan sebutan Gen Z. Jadi siswa kita sekarang sudah lebih familiar dengan teknologi. Bagaimana dengan kita guru-gurunya? Apakah kita juga sudah mempunyai pemahaman atau kompetensi yang memadai dalam penggunaan teknologi? Nah, jadi mau tidak mau kurikulum harus memenuhi kebutuhan yang pertama tadi, yaitu kebutuhan karena perubahan teknologi. Ya, jadi kalau dulu mungkin kita cukuplah dengan bedah buku misalnya, ketika dalam proses pembelajaran. Di kurikulum yang sekarang mungkin tidak hanya bedah buku. Jadi yang namanya pembelajaran yang semula mungkin hanya mengandalkan buku saja, sekarang harus juga mengandalkan teknologi. Kenapa? Karena siswa kita sudah bisa memperoleh pengetahuan yang begitu cepat dari perkembangan teknologi, dalam hal ini internet. Alasan yang kedua adalah kebutuhan pasar kerja. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dunia kerja juga berubah. Pekerjaan yang ada saat ini mungkin dalam rentang waktu 10-20 tahun, ya, itu tidak akan ada lagi gitu. Nah, ini contoh saja. Contoh, mungkin kalau selama ini ada yang namanya yang paling banyak dirasakan adalah tenaga kerja di pabrik. Ya, dulu masih banyak sekali pabrik itu banyak sekali menyerap tenaga kerja. Jadi terutama pabrik elektronik itu banyak sekali menyerap tenaga kerja. Tapi dengan perkembangan mau tidak mau, pekerjaan yang semula dilakukan oleh manusia kemudian hanya dilakukan oleh atau sudah bisa dilakukan oleh robot. Sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, kebutuhan pasar kerjanya sudah tidak ada. Berubah dari yang semula dilakukan oleh manusia, human being, kemudian dilakukan oleh robot. Ya, ini adalah dampak dari revolusi industri, ya. Nah, sehingga kurikulum juga harus mampu berubah untuk mempersiapkan siswanya, ya, menghadapi dunia kerja yang dinamis dan lebih menantang. Lantas, seperti apa tantangan? Nah, hampir sama juga, mungkin ada industri lain, ada pasar kerja lain yang sebetulnya tidak
mungkin di Indonesia ya sampai saat ini belum bisa digantikan. Contoh, eh, di industri kuliner itu waiter tidak bisa atau belum bisa digantikan dengan robot. Akan tetapi waiters itu sendiri, kalau semula mereka hanya menggunakan nota manual atau data pemesanan manual, sekarang mereka sudah menggunakan aplikasi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siswa kita juga harus beradaptasi ya dengan tuntutan pasar kerja tersebut. Alasan yang ketiga yang paling memungkinkan adalah perubahan sosial dan ekonomi. Nah, perubahan dalam masyarakat dan ekonomi global menuntut siswa untuk memiliki keterampilan di abad ini, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dengan kata lain, kurikulum juga harus mencerminkan perubahan ini untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi, kalau nanti ternyata misal industri pertanian, ya semulanya pertanian yang ada adalah pertanian konvensional, semuanya masih dilakukan oleh manusia, ya kan, baik secara langsung maupun manusia sebagai operator. Tapi berkembangnya teknologi, pertanian sudah masuk ke ranah industri. Artinya apa? Artinya sudah banyak sekali pertanian yang menggunakan teknologi maju sehingga tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Ya. Karena sudah didukung banyak sekali peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi, dan mungkin ya dalam luas area pertanian yang misal katakanlah 1 hektar, semula menggunakan tenaga kerja manusia butuh 1 minggu mungkin untuk menggarap, untuk mempersiapkan lahan, mungkin dengan penggunaan teknologi yang terkini itu hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 atau 2 hari saja, dan tidak butuh banyak tenaga manusia. Cukup 1 orang operator selesai. Dan ini mau tidak mau memaksa kita untuk menyampaikan kepada siswa juga, sehingga mereka mampu berpikir kritis, mampu lebih kreatif lagi, mampu bagaimana berkolaborasi, ya, menjalin kerjasama, bagaimana mereka juga menjadi siswa yang komunikatif. Dan itu semua adalah dorongan untuk perubahan kurikulum. Jadi ketika banyak guru menyampaikan, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti presiden, ganti kurikulum. Tidak seperti itu sebetulnya. Paradigmanya tidak seperti itu. Tapi kurikulum berubah bukan karena menterinya, kurikulum berubah bukan karena presidennya, kurikulum berubah bukan karena kebijakannya, tapi kurikulum berubah karena memang butuh sebuah perubahan, ya. Sehingga outputnya siswa kita, lulusan kita, mereka sudah siap dengan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh sosial ekonomi. Jadi refleksi transformasi kurikulumnya adalah untuk pendidikan yang lebih baik. Ada 3 hal. Yang pertama adalah pendekatan pengajaran inovatif yang meningkatkan pembelajaran. Sehingga kurikulum yang merdeka ini, kurikulum baru ini, diharapkan mampu menghadirkan metode dan peluang pengajaran yang inovatif. Yang kedua adalah beradaptasi dengan evolusi pendidikan untuk hasil pembelajaran yang lebih baik. Evolusi ini sangat penting untuk beradaptasi terhadap perubahan tuntutan pendidikan, ya, termasuk tuntutan teknologi tentunya. Yang ketiga adalah kemajuan melalui perubahan, yakni meningkatkan pengalaman siswa. Jadi perubahan kurikulum ini diharapkan mampu mendorong kemajuan dan meningkatkan pengalaman belajar siswa, sehingga
tadi ya, siswa tidak apa seringkali terjadi di dunia pendidikan ada ada paradigma seperti ini. Saya mengajar sesuai seperti apa yang saya saya pelajari, gitu kan. Artinya saya mengajar ini sesuai dengan apa yang pernah guru saya berikan pada saya. Dan paradigma ini harus secara bertahap kita kikis. Boleh saja kita punya pemahaman seperti itu, tapi mari kita lengkapi bahwa kebutuhan siswa kita itu semakin banyak. Sehingga bagaimanapun cara pembelajaran yang harus kita lakukan tentu saja harus lebih baik. Jadi refleksi ini juga menegaskan pentingnya perubahan kurikulum dalam menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dan kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan adaptif, memberikan ruang bagi inovasi dalam proses belajar mengajar, dan saya mencoba untuk berkomitmen ya, sekaligus mengajak juga kawan-kawan guru yang lain untuk terus belajar dan beradaptasi agar dapat memberikan yang terbaik bagi siswa, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang penuh tantangan dan peluang. Sekali lagi, mari kita berpikir positif. Kurikulum adalah aspirasi pendidikan masa depan. Kalau tantangan di masa depan berubah, kalau kebutuhan di masa depan juga berubah, maka kurikulum pun harus berubah. Itu saja dari saya. Di akhir kata, saya mencuplik sebuah kalimat dari pakar pendidikan Indonesia bahwa kurikulum adalah jantung pendidikan. Perubahan perlu untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silahkan komentar untuk memberikan anggapan dan memberikan refleksi untuk saya secara pribadi. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.